Setelah perceraian itu, aku tak lagi percaya ada yang tulus singgah tanpa maksud tersembunyi. Setiap hari kujalani dengan wajah ramah dan senyum yang kupaksakan, seolah aku baik-baik saja. Padahal setiap malam aku bertanya, sampai kapan aku harus pura-pura kuat? Apem yang kubuat bukan sekadar kue untuk dijual, tapi caraku bertahan, agar hidup tetap terasa punya arah, meski hatiku terus berjalan di tempat. Namun segalanya mulai berubah, saat seorang pemuda tiba-tiba menawarkan bantuan di dapurku, tanpa alasan, tanpa pamrih. Apa mungkin seseorang benar-benar datang hanya untuk menemani dan bukan melukai lagi? Dan pagi itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah kuduga. Hai teman-teman, selamat datang di channel kita, tempat di mana cerita penuh emosi dan makna hidup selalu hadir untuk kamu. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Pagi di desa Banyu Biru selalu datang dengan embun dan diam. Matahari belum sepenuhnya menyingsing, namun dapur kecil milik Lia sudah mengeluarkan aroma santan dan tepung beras. Di tengah ruangan sempit itu, ia berdiri sendiri, mengenakan daster, panjang warna pudar dan kerudung lusuh. Ia sibuk mengaduk adonan apem dengan tangan telanjang, seperti biasa. Seketika suara sendok kayu yang bergesekan dengan baskom aluminium menjadi satu-satunya bunyi yang menemani kesunyian pagi. Sesekali, Lia menarik napas panjang dan menghela pelan, menahan sesak yang tak pernah benar-benar pergi. Hatinya tak pernah seramai panci-panci di dapur itu. Sudah hampir 3 tahun sejak perceraian itu, memisahkan hidupnya dari sosok lelaki yang dulu ia cintai. 3 tahun, bukan waktu sebentar untuk mengeringkan luka, tapi nyatanya, perih itu tetap bertahan seperti kerak gosong di dasar loyang. Bukan karena ia belum bisa move on. Orang-orang desa sering menyebutnya begitu sambil terkekeh, kecil melainkan karena tak ada tempat untuk melangkah. Lia merasa hidupnya telah berhenti di titik itu. Ia hanya berjalan karena harus. Ia hanya tersenyum karena perlu. Kalau hidup harus terus jalan, maka aku akan berjalan. Meskipun tertatih, gumamnya lirih. Setiap hari, selepas subuh, ia akan menyiapkan bahan, tepung beras, kelapa parut, gula merah cair, ragi. Semua itu ia aduk perlahan-lahan, seperti mengaduk sisa hatinya agar tetap hangat dan tak membeku. Setelah adonan siap, ia menuangkannya ke dalam cetakan, menyalakan api kompor, lalu memanggangnya satu persatu. Dalam diam, dalam sepi, dalam kesungguhan, yang tak pernah dianggap siapa-siapa. Warga desa mengenalnya sebagai Lia Apem. Beberapa ibu-ibu suka menyapanya di pasar, memuji kelezatan dagangannya. Anak-anak kecil yang lewat depan rumah akan memanggil, "Bu Lia, apemnya 2, ya." Lia akan tersenyum, mengusap kepala anak-anak itu, dan menyodorkan kue apem hangat dalam plastik kecil. Namun mereka tak tahu, tangan yang memberikan kue itu adalah tangan yang gemetar setiap malam. Tangan yang dulu menggenggam erat tangan suami, kini hanya memeluk dinginnya kasur tanpa suara. Dia tidak membenci mantan suaminya, tidak. Ia hanya kecewa, karena ditinggalkan tanpa kata, tanpa penjelasan, tanpa alasan yang bisa dicerna hati seorang istri. Hanya sebuah perceraian yang dibacakan di depan hakim, dan segenggam tangis yang tak kunjung reda. Lia hidup sendiri sejak itu. Ibunya telah tiada. Ayahnya ikut menyusul setahun setelahnya. Ia memilih tinggal di rumah peninggalan orang tuanya, rumah kecil di pinggir jalan desa, dengan halaman luas dan pohon mangga yang tumbuh angkuh di sudutnya. Suatu pagi yang sejuk, saat matahari baru mekar. Dari peraduannya, sebuah suara asing menyapa dari luar pagar rumah. "Permisi, ini rumah Bu Lia ya?" Lia berhenti mengaduk adonan. Suara itu berat, tenang, dan terasa asing di telinganya. Ia mengintip dari balik jendela. Seorang pemuda berdiri sambil membawa ransel dan plastik besar berisi sesuatu. Bajunya sederhana, wajahnya bersih, namun sorot matanya tenang, menenangkan. "Iya." "Ada apa, Mas?" tanya Lia, membuka pintu perlahan. "Saya mau beli apem," kata Pak RT. "Apem Bu Lia paling enak di kampung ini." Lia tersenyum samar. Biasanya yang bilang begitu anak-anak kecil. Berarti anak-anak.
Lebih jujur, Bu, balasnya, lalu tertawa kecil. Ada sesuatu dari tawa itu yang membuat hati Lia menghangat. Bukan karena suara tawanya, tapi karena ia lupa kapan terakhir kali seseorang berbicara dengannya seperti itu, ringan, tulus, dan tidak mengasihani. Setelah memberikan beberapa apem, Lia bertanya pelan, "Mas tinggal di mana?" "Baru pindah ke rumah kontrakan belakang mushola, Bu." "Saya Arfan, asli dari Pekalongan, tapi kerjaan banyak di luar kota. Sekarang lagi pulang kampung." Lia mengangguk. Nama itu, Arfan, masih terasa asing, tapi tak menyakitkan. Sebelum pamit, Arfan melihat ke arah dapur. "Bu Lia, kalau boleh, besok saya bantuin bikin apem ya." Lia terkejut. Matanya menatap. Lelaki muda itu mencari nada bercanda atau ejekan, tapi tak menemukannya. "Lah buat apa?" tanyanya heran. "Iseng aja. Pengen tahu gimana caranya. Siapa tahu, nanti bisa buka usaha juga," ucap Arfan, sambil menyenderkan ransel ke pundak. Dan hari itu pun berlalu seperti biasa, namun dengan sedikit rasa berbeda. Lia tidak tahu kenapa dadanya terasa sesak, tapi hangat. Seolah ada jendela kecil yang terbuka di hatinya, meski angin baru yang masuk masih terasa asing. Di dapurnya yang sepi, ia kembali mengaduk adonan. Tapi kali ini, air matanya tidak jatuh. Hari itu, adonan apemnya mengembang sedikit lebih cepat dari biasanya, dan hatinya pun sedikit lebih ringan. Pagi di Banyu Biru masih menyimpan hawa dingin, meski mentari mulai menyingkap tirai kabut tipis dari permukaan tanah. Lia sudah di dapur sejak azan subuh usai, seperti biasa. Tapi pagi ini berbeda. Ia sesekali melirik ke arah pintu belakang dapurnya. Entah mengapa, jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi yang tak ia pahami asalnya. Ketika ketukan ringan terdengar di pintu kayu, Lia terdiam sejenak. Ia tahu siapa yang berdiri di luar. "Permisi, Bu Lia?" Suara itu terdengar ragu. Dengan sedikit rasa canggung, Lia membuka pintu. Arfan berdiri di sana dengan senyum ramah dan sepasang sandal jepit yang berdebu. "Saya jadi datang nih, boleh bantu?" Lia mengangguk, masih merasa kikuk. Ia membiarkan pemuda itu masuk, lalu menunjuk baskom besar yang sudah berisi adonan setengah jadi. "Kalau mau bantu, aduk yang ini. Harus pelan, tapi kuat. Jangan sampai tepungnya menggumpal," ujar Lia, berusaha tetap tegas. Arfan mengangguk, semangat. Ia menggulung lengan ke mejanya dan mulai mengaduk dengan sendok kayu. Awalnya kikuk, tangannya kaku, tapi ekspresinya sungguh-sungguh. Lia sempat mengulas senyum tipis. Ada sesuatu yang menghibur saat melihat lelaki muda itu berusaha keras. "Kenapa tiba-tiba tertarik bantuin bikin apem?" tanya Lia, sambil memotong daun pisang. Arfan tertawa pelan. "Soalnya dari kecil suka lihat Simbah bikin jajan pasar. Tapi saya enggak pernah boleh bantuin. Katanya tangan laki-laki enggak cocok buat dapur." Lia tersenyum samar. "Memang banyak yang percaya begitu." "Bu Lia percaya?" Lia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Dulu ya, tapi sekarang mungkin enggak lagi." Keduanya terdiam cukup lama. Hanya terdengar suara adukan, kompor menyala, dan sesekali aroma santan yang mendidih perlahan. Dalam diam itu, Lia sadar, ia sudah lama tak merasa ditemani. Ada rasa tenang yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun, sejak rumah itu hanya dihuni oleh dirinya sendiri. Setelah apem pertama matang, Arfan dengan bangga mengangkatnya. "Bu, ini saya bikin. Gimana hasilnya?" Lia mengambilnya, mencium aromanya, lalu menggigit setengah. Ia mengangguk pelan. "Lumayan, tapi masih kurang lembut." Arfan tertawa, tak tersinggung sama sekali. "Berarti besok saya belajar lagi ya." "Kalau kamu enggak sibuk, silakan," jawab Lia singkat. Tapi hatinya berkata lain. Ia sebenarnya menanti esok. Hari-hari berikutnya menjadi semacam kebiasaan baru. Arfan datang pagi-pagi, kadang membawa sarapan, kadang hanya dengan senyum lebar, dan semangat aneh yang entah datang dari mana. Lia,
yang semula bersikap hati-hati, mulai membuka ruang kecil untuk kehadiran Arfan. Dapur yang dulu hanya berisi keheningan kini berubah jadi tempat berbagi tawa kecil, cerita masa kecil, dan kadang diam yang terasa hangat. Namun, di balik kehangatan itu, mulai terdengar gumaman dari luar rumah. Iya tuh, si janda makin rajin masak. Katanya tiap pagi ada cowok yang bantuin. Lia, yang jualan apem itu? Iya. Perantau baru, anak muda. Ganteng juga katanya. Lia mendengar gumaman itu saat membeli gula di warung belakang. Ia pura-pura tak peduli, tapi langkah kakinya terasa berat saat pulang. Di dapur, Arfan sudah menunggunya sambil mengelap cetakan apem yang baru selesai digunakan. Kok Bu Lia murung? Tanya Arfan. Enggak apa-apa, jawabnya singkat. Arfan menatap Lia dalam-dalam, namun tidak memaksa. Ia kembali bekerja, sementara Lia sibuk dengan pikirannya sendiri. Malam harinya, di kamarnya yang sepi, Lia duduk di tepi ranjang, menatap jendela. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia terlalu cepat merasa nyaman? Apakah kebersamaan ini hanya sesaat? Dan, apakah benar, seperti yang dibicarakan orang, bahwa seorang janda tak pantas terlihat bahagia dengan lelaki yang lebih muda? Pertanyaan itu terus berputar dalam benaknya sampai pagi menjelang esok harinya. Arfan datang lebih pagi dari biasanya. Tapi Lia tak menyambutnya dengan senyum. Ia hanya menunjuk baskom adonan dan berkata, aduk saja seperti biasa. Hari ini saya mau ke pasar. Arfan tampak kebingungan, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dan mulai bekerja. Sepulang dari pasar, Lia membawa lebih banyak bahan dari biasanya. Tapi tak ada senyum di wajahnya. Arfan mencoba mengajak bicara, namun Lia menjaga jarak. Ia bersikap seperti majikan dan pekerja, bukan dua orang yang sebelumnya tertawa bersama di dapur kecil itu. Sore harinya, saat Arfan pamit pulang, ia berdiri sejenak di depan pintu. Bu Lia, saya salah, ya? Lia tidak menatapnya. Ia hanya menunduk, memegang kain lap yang sudah lecek. Enggak. Saya cuma butuh waktu. Arfan mengangguk pelan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di malam yang dingin itu, Lia berdiri lama di depan jendela dapurnya, memandang keluar. Hujan rintik turun pelan. Kompor sudah padam, panci sudah kosong. Tapi di hatinya ada api kecil yang tak padam-padam. Ia hanya belum berani mengakuinya. Malam itu, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena takut merasakan bahagia yang belum tentu bertahan. Dan untuk pertama kalinya sejak 3 tahun lalu, ia merasa rapuh. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena sedang berharap. Sudah 3 hari Arfan tak datang. Dapur yang sempat hidup kini kembali hening. Tak ada tawa pelan, tak ada suara canda receh, dan tak ada tangan asing yang ikut menyentuh sendok kayu atau mencuci baskom besar. Lia berdiri sendiri di depan kompor. Matanya kosong menatap api kecil yang menjilat dasar wajan. Adonan apem sudah siap, tapi tangannya enggan bergerak. Ada sesuatu yang hilang, dan itu bukan sekadar bantuan fisik. Hari pertama tanpa Arfan, Lia mencoba mengalihkan pikiran. Ia menyibukkan diri dengan membuat 2 kali lipat adonan dari biasanya, berharap lelah bisa menyingkirkan rasa sepi. Tapi malamnya, saat semua apem sudah dibungkus rapi, ia terduduk di lantai dapur, menangis dalam diam. Hari kedua, ia mulai bertanya-tanya, apa Arfan sakit? Apa ia kecewa? Atau memang memilih menjauh? Hari ketiga, Lia merasa seperti kembali menjadi perempuan yang dulu. Membangun tembok, menata senyum palsu, dan memaksa dirinya untuk kuat. Tapi kali ini rasa kehilangan itu lebih tajam. Mungkin karena ia telah membiarkan harap tumbuh, walau hanya sedikit. Sore itu, Lia memberanikan diri berjalan ke rumah kontrakan Arfan, di belakang mushola. Ia berdiri di depan pintu cat biru muda yang tertutup rapat. Ia mengetuk pelan. 1 kali. 2 kali. Tidak ada jawaban. Seorang anak kecil yang lewat menyahut. Mas Arfan ke kota, Bu. Katanya urgent. Buru-buru banget perginya. Lia tercekat. Ke kota.
Gumamnya pelan. Iya, tadi pagi dijemput temannya pakai motor gede. Lia hanya mengangguk dan mengucap terima kasih. Langkahnya kembali pelan, pulang ke rumah, sambil membawa ribuan tanya yang menggantung di antara kepalanya dan dadanya. Di dapur malam itu, Lia mencoba mengaduk adonan seperti biasa. Tapi kali ini, tangannya gemetar. Air mata menetes dan jatuh ke dalam baskom. Kenapa? Aku bodoh sekali. Ia tak ingin mengakuinya. Tapi perasaan itu terlalu kuat. Ia rindu Arfan. Ia rindu sapaan paginya. Rindu tangannya yang kikuk tapi semangat, rindu caranya melihat hasil apem dengan ekspresi bangga. Bukan karena Arfan laki-laki, tapi karena ia membawa rasa yang Lia pikir sudah lama mati. Rasa dihargai, dianggap, dan ditemani. Keesokan paginya, Lia tetap bangun seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak langsung ke dapur. Ia duduk lama di teras, memandangi embun yang menetes dari daun pisang. Dunia terlihat lambat. Waktu seperti enggan berlari. Dan hati Lia terjebak antara ingin menunggu dan ingin melupakan. Menjelang, siang, suara langkah kaki terdengar dari arah pagar. Bu Lia. Jantungnya nyaris berhenti. Ia menoleh cepat, dan di sana berdiri sosok yang ia rindukan. Arfan. Dengan jaket tebal dan wajah lelah, namun senyumnya masih sama seperti terakhir. Kali ia lihat, saya minta maaf. Lia berdiri. Dadanya terasa penuh. Antara marah, lega, dan bingung harus bereaksi bagaimana. Pergi tiba-tiba. Enggak kabar. Kau kira saya enggak cemas? Suaranya meninggi. Mata Lia mulai basah. Arfan menunduk. Saya dapat kabar ayah saya masuk rumah sakit di Pekalongan. Harus operasi mendadak. Saya panik. Langsung berangkat. Lupa kasih tahu Bu Lia. Lia terdiam. Dan saya takut juga, Bu. Takut merasa terlalu nyaman di sini. Takut keterusan. Takut berharap sesuatu yang enggak mungkin. Suara Arfan nyaris bergetar. Enggak mungkin? Tanya Lia pelan. Arfan mengangguk. Saya lelaki 25 tahun, Bu. Bu Lia. Janda 33. Apa kata orang? Lia menatapnya. Lama. Lalu mendekat perlahan. Dan kau pikir, saya enggak takut? Bisiknya pelan. Arfan terdiam. Lia melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Setiap hari saya dihantui rasa malu, rasa bersalah kalau saya tertawa, rasa berdosa kalau saya merasa bahagia, karena saya janda, karena saya sendiri. Ia menghela napas, panjang. Tapi kamu datang, masuk ke dapur saya. Membuat saya merasa dihargai lagi. Dan justru itu yang paling menakutkan. Karena kalau kamu pergi, saya kembali kosong. Air mata Lia jatuh. Tapi ia tak menghapusnya. Arfan maju selangkah. Saya enggak tahu hubungan kita ini akan seperti apa. Tapi yang saya tahu, saya enggak mau berhenti datang ke dapur Bu Lia. Hening. Hanya ada suara angin yang menyelinap dari sela-sela daun dan dada yang sesak, karena terlalu banyak diam. Akhirnya, Lia mengangguk kecil. Kalau begitu, bantu saya bikin apem. Adonannya hampir gosong. Mereka masuk ke dapur. Tak ada pelukan, tak ada kata cinta. Tapi ada dua orang yang berdiri berdampingan, saling membagi adukan, membagi panas, dan membagi ketakutan yang perlahan mulai melebur bersama aroma manis dari kukusan. Dan Lia sadar, untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh luka, ia tak ingin menutup pintu lagi. Musim hujan datang lebih cepat dari biasanya di Banyu Biru. Langit nyaris selalu muram, dan udara pagi mengandung aroma tanah basah yang khas. Di teras rumahnya yang kecil, Lia duduk dengan selimut tipis di pangkuan, memandangi kabut yang turun, lembut seperti tirai lembut dari langit. Sudah 2 minggu sejak Arfan kembali. Sejak hari itu, ia tak pernah absen. Setiap pagi, lelaki itu datang membawa secangkir kopi panas, melangkah ke dapur, dan tanpa diminta mulai membantu. Tak selalu bicara banyak, tapi kehadirannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pagi-pagi Lia. Tapi di balik kehangatan itu,
Ada sesuatu yang mulai menggelisahkan hati Lia. Mereka tak pernah bicara soal hubungan mereka. Tak ada janji, tak ada harapan yang diucapkan. Hanya kebersamaan yang tumbuh dalam diam. Dan disitulah ketakutan kembali menjelma. Jangan-jangan semuanya hanya sementara? Hari itu, hujan turun sejak fajar. Dapur lembab, tapi tetap hangat oleh uap dari kukusan yang mengepul. Lia dan Arfan bekerja dalam diam, seperti biasa. Tapi pagi itu berbeda. Sesuatu terasa menggantung di antara keduanya. Bu Lia, suara Arfan akhirnya memecah hening. Lia menoleh, tangannya masih memegang cetakan apem. Aku akan kembali ke kota minggu depan. Bapak sudah sembuh, tapi aku ditawari kerja di sana. Di usaha catering milik teman lama. Lia diam. Dada kirinya bergetar halus, seperti genting yang mulai diguyur hujan deras. Kau akan tinggal di sana? Tanyanya lirih. Arfan mengangguk pelan. Mungkin. Tergantung keputusan Bu Lia juga. Lia menatap mata lelaki itu. Kali ini, ia tak lari dari tatapan. Apa maksudmu? Arfan meletakkan sendok kayu, lalu menarik napas panjang, seolah kata-kata yang ingin keluar terlalu berat. Aku nggak bisa terus di sini tanpa kejelasan. Aku nggak bisa datang setiap pagi, mengaduk adonan, menata loyang, mencuri pandang, lalu pulang dan pura-pura enggak merasa apa-apa. Lia merasa dinding dapur menyempit. Arfan melanjutkan, aku sayang Bu Lia. Mungkin aneh, mungkin enggak pantas, tapi ini bukan soal umur atau status. Ini soal bagaimana hati saya bisa tenang setiap lihat Bu Lia. Dan gelisah setiap enggak ketemu. Lia menunduk. Kalau saya terus di sini tanpa ada arah, kita hanya saling menyakiti. Hening menggantung. Di udara. Lia memegang baskom dengan tangan gemetar. Lalu pelan-pelan ia berkata, aku takut, Van. Arfan mendekat, tak menyentuh, tapi berdiri cukup dekat, hingga Lia bisa mendengar degup jantungnya. Aku takut bahagia. Karena setiap kali aku merasa sedikit tenang, dunia seperti ingin merampasnya lagi. Aku pernah ditinggal, pernah dipermalukan. Dulu aku percaya cinta itu nyata, lalu kenyataan membuatku malu karena pernah percaya. Air mata Lia mengalir, perlahan tapi deras. Tapi kamu datang, bukan hanya bantu bikin apem. Kamu bantu aku melihat bahwa hatiku belum sepenuhnya mati. Arfan menggenggam tangan Lia. Hangat, kukuh. Seperti pondasi yang mulai ia percayai. Aku nggak butuh janji. Aku cuma butuh kamu percaya bahwa aku enggak akan lari saat badai datang. Tapi aku juga enggak bisa diam kalau kamu terus meragukan semuanya. Lia menarik napas dalam-dalam. Lalu mengangguk. Kalau begitu, aku ikut kamu. Arfan menatapnya kaget. Lia tersenyum samar. Ke kota, bukan untuk meninggalkan kampung ini, tapi untuk memulai sesuatu yang baru. Apem bisa dibuat di mana saja, tapi dapur yang hangat hanya ada kalau ada kamu di sana. Arfan tersenyum, matanya memerah. Seminggu kemudian, di bawah hujan rintik, Lia menutup warung apemnya di sudut pasar kecil untuk terakhir kalinya. Para tetangga mengucapkan salam, beberapa mencibir pelan, tapi banyak yang tersenyum tulus. Lia tak peduli lagi. Ia tak hidup untuk menenangkan gunjingan. Di pinggir jalan, Arfan menunggu dengan motor bebek tua dan 2 tas kecil. Lia naik ke boncengan. Sebelum melaju, ia menoleh ke arah rumahnya. Dapur kecil itu kini kosong, tapi di hatinya ada ruang baru yang terbuka. Perjalanan dimulai, bukan sebagai janda yang ditinggal, bukan sebagai perempuan yang malu bahagia, tapi sebagai seseorang yang akhirnya mau percaya bahwa hidup bisa berubah. Asal hati tidak lagi ditutup rapat-rapat. Dan di musim hujan itu, saat apem terakhir matang, Lia tahu, ia tidak lagi sendirian.